Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 4, tema 1, Indahnya Kebersamaan, subtema 1, Keberagaman Budaya Bangsaku, pembelajaran 1. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Pada halaman 3, tulislah nomor urut di sebelah kiri pada setiap paragraf dengan nomor 1 sampai 5. Bersama teman kelompokmu, jawablah pertanyaan berikut untuk paragraf pertama. Apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1? Yang dibicarakan pada paragraf ke-1 adalah kemeriahan pawai budaya di Kampung Babakan. Bacalah paragraf kedua dan temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kamu bisa berdiskusi dengan teman kelompokmu. Sampaikan hasilnya di depan kelas. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 3, 4, dan 5. Gagasan pokok pada paragraf ketiga yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda.
Gagasan pendukung pada paragraf ketiga yaitu 1. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerah. 2. Alat musik tradisional Bali bernama cengceng. 3. Cengceng berbentuk seperti dua keping simbal dan terbuat dari logam. Dan 4. Cengceng nyaring bunyinya. Pada paragraf keempat, gagasan pokok yaitu budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Gagasan pendukung pada paragraf keempat yaitu 1. Rombongan Bali menyanyikan cengceng. 2. Cengceng merupakan dua buah simbal logam kecil. Dan 3. Bunyi cengceng nyaring saat dipadukan. Pada paragraf kelima, gagasan pokok yaitu kebudayaan Indonesia memang sangat beragam. Gagasan pendukung pada paragraf kelima yaitu 1. Wanita Toraja berbaju poko. 2. Pria Toraja berbaju sepa talung buku. 3. Rombongan membawa pok pompang, alat musik tradisional Toraja. 4. Pok pompang berupa suling bambu besar seperti angklung. 5. Bunyi pok pompang unik. Dan 6. Budaya Toraja menarik untuk dipelajari. Tuliskan kembali gagasan-gagasan pendukung dari paragraf 3, 4, dan 5 di dalam kolom yang tersedia. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Pada paragraf ketiga gagasan pokok, rombongan Maluku berada di barisan terdepan pawai. Gagasan pendukung 1. Rombongan laki-laki berkemeja putih, jas merah, dan topi tinggi. 2. Rombongan pria berbaju cele. 3. Baju cele memiliki atasan putih, lengan panjang, dan rok lebar merah. 4. Rombongan diiringi alunan tifa. 5. Bunyi tifa seperti gendang. 6. Tifa lebih ramping dan panjang dari gendang. Dan 7. Budaya Maluku unik dan menarik. Pada paragraf keempat, gagasan pokok yaitu budaya Bali sangat terkenal. Gagasan pendukung 1. Rombongan Bali menyanyikan cengceng. 2. Cengceng merupakan dua buah simbal logam kecil. Dan 3. Bunyi cengceng nyaring saat dipadukan. Pada paragraf kelima, gagasan pokok yaitu rombongan Bali diikuti rombongan Toraja. Gagasan pendukung pada paragraf kelima yaitu 1. Wanita Toraja berbaju pokok. 2. Pria Toraja berbaju sepa talung buku. 3. Rombongan membawa pok pompang, alat musik tradisional Toraja. 4. Pok pompang berupa suling bambu besar seperti angklung. 5. Bunyi pok pompang unik. Dan 6. Budaya Toraja menarik untuk dipelajari. Ayo berlatih pada halaman 8. Bertanyalah kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. Berikut ini adalah contoh sebuah informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelas. Nama siswa yang pertama yaitu Siti, asal daerah dari Padang, ciri khas daerah, rendang, dan rumah gadang. 2. Arif, daerah asal Padang, ciri khas daerah, rendang, bahasa Padang, dan suku Minang. 3. Jajang, daerah asal Bandung, ciri khas daerah Surabi, bahasa Sunda. 4. Lukas, daerah asal Sumatera Utara, ciri khas daerah, bahasa Batak, suku Batak, dan Danau Toba. 5. Nama siswa yaitu Rahmat, daerah asal dari Daerah Istimewa Yogyakarta,
ciri khas daerah yaitu bahasa Jawa, gudeg, dan Candi Borobudur. Dan 6. Nama siswa yaitu Rina, daerah asal dari Riau, ciri khas daerah, bahasa Melayu, roti canai, dan Candi Muara Takus. Setelah mendapatkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Jelaskan. Kami semua berasal dari daerah yang berbeda, seperti saya berada di daerah Riau. 2. Apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jelaskan. Tentu saja tidak, karena semua makhluk Tuhan memiliki perbedaan. 3. Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Yaitu dengan saling menghormati, tidak sombong, dan saling menghargai. Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Sikap menghargai keberagaman yang pertama, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. 2. Tidak membeda-bedakan teman bermain. 3. Berteman walaupun berbeda agama, suku, atau ras. 4. Berbuat baik kepada semua orang, tidak hanya pada yang satu agama saja. Dan 5. Tidak memaksakan pendapat diri kepada orang lain. Kamu juga bisa menuliskan contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang kamu ketahui, yaitu sikap tidak menghargai keberagaman yang pertama, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. 2. Merundung atau membuli teman yang berbeda warna kulit. 3. Menjahili orang lain yang berbeda dengan teman-temannya. 4. Mengucilkan teman berbeda suku. Dan 5. Mengganggu ibadah teman yang beragama lain. Ayo mengamati pada halaman 10. Selain kaya akan budaya, tarian dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Gendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui, jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Alat musik yang pertama yaitu suling, asal daerah dari Jawa Barat. Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi, alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup, sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Yang kedua, alat musik yaitu tifa, daerah asal dari Maluku. Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi yaitu dipukul. Kulit yang dipukul menimbulkan getaran dengan bagian tengah kayu yang kosong. 3. Alat musik yaitu cengceng, daerah asal dari Bali. Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi dipadukan dua keping simbal yang terbuat dari logam dipadukan sehingga menimbulkan getaran. 4. Alat musik pok-pompang, daerah asal dari Toraja. Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi
ditiup, udara yang ditiup ke dalam bambu akan bergetar. Dan yang kelima, alat musik kecapi. Daerah asal dari Jawa Barat. Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi dipetik. Senar kecapi yang dipetik menimbulkan getaran. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang bunyi. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya, ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Catatlah hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Contoh benda-benda yang menghasilkan bunyi yaitu 1. Biola. Biola menghasilkan bunyi dengan digesek dawainya. 2. Gelas kaca. Gelas kaca menghasilkan bunyi ketika dipukul dengan sendok. 3. Terompet. Terompet menghasilkan bunyi ketika ditiup. 4. Peluit. Peluit menghasilkan bunyi ketika ditiup. Dan 5. Klakson. Klakson menghasilkan bunyi ketika ditekan. Menurutmu, bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Menurutku, bunyi dihasilkan oleh getaran suatu benda. Semakin besar getaran suatu benda tersebut, maka semakin besar juga bunyi yang dihasilkan. Misalnya, sebuah meja yang didorong akan mengeluarkan bunyi. Ayo mencoba pada halaman 14. Secara berkelompok, bunyikanlah berbagai jenis barang seperti botol, sendok, ember, dan tutup panci. Usahakanlah agar bunyi yang dihasilkan enak didengar. Apakah bunyi yang dihasilkan dari benda-benda itu sudah enak didengar? Mengapa? Indah tidaknya sebuah bunyi dapat disebabkan oleh hal-hal berikut ini. 1. Bunyi dihasilkan dengan frekuensi yang nyaman bagi alat pendengaran. 2. Bunyi dihasilkan dengan irama yang tepat. 3. Bunyi dihasilkan dengan tempo yang tepat, tidak terlalu lambat atau cepat. 4. Bunyi dihasilkan dengan menciptakan harmoni antar instrumen, tidak hanya berpaku atau dominan pada sumber bunyi tertentu. 5. Bunyi dihasilkan seturut dengan selera atau preferensi pihak pendengar bunyi itu sendiri. Apa yang dapat kalian lakukan dalam sebuah kelompok sehingga alat-alat yang kalian mainkan menghasilkan bunyi? Sebuah kelompok harus memiliki masing-masing alat musik yang berbeda, lalu dimainkan sesuai dengan lagu yang telah ditentukan. Cara memainkannya pun harus sesuai dengan alat musik itu sendiri, seperti dipukul, ditiup, dipetik, dan lain-lain, sehingga mengeluarkan bunyi. Bagaimana caramu dan anggota kelompokmu bekerja sama agar alat yang beragam itu menghasilkan bunyi yang enak didengar? Yaitu dengan cara bergantian dan bekerja sama untuk menciptakan nada-nada atau irama yang harmonis atau enak didengar. Ayo renungkan pada halaman 16. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Yaitu belajar mengenal macam-macam suku bangsa Indonesia, menghargai setiap perbedaan yang ada di sekitar kita, dan saling menghormati. 2. Apa yang akan kamu lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitarmu? Yang pertama, menghargai orang lain. 2. Tidak membeda-bedakan teman dalam suku dan agama. 3. Tidak menjelek-jelekkan teman. 4.
saling menghormati, dan 5. Tidak bersikap fanatik. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.